Oh, nggih, Pak. Di apa? Dulu. Nggih. Kopine durung ono. Air putih dulu. Nggih, durung ono kopine. Kerjaan dia iki. Gimana kerjanya? Kerjanya lagi dikit-dikit, Pak. Lagi ngitung-ngitung banyakan. Belum pada deal. Borongan ya? Borongan semua, Pak. Ya. Bahan juga. Plus bahan biasanya. Oh, berbahan. Plus bahan biasanya ya ada yang jasa, ada yang plus bahan. Rata-rata plus bahan, Pak. Oh iya iya. Nah, rata-rata orang itu kan nggak mau ambil pusing juga. Repot belanja sini sana sini. Kalau sifatnya kalau borongan tenaga kan yang tahu ada barang kita kerja, nggak ada ya berhenti kan gitu. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan ini Mas Kuatno nih. Ya mandor dan tukang dulu juara listrik, juara plumbing Pak ya. Ya. Iya, ini lagi mampir tadi ke sini katanya. Nih ngobrol-ngobrol keperluan apa Mas kira-kira Ya, apa yang bisa dibantu nih? pengen sharing-sharing ya, Pak. Masalah prospek ke depan sebagai mandor itu kayak gimana gitu biar apa kalau ada tempat-tempat buat sertifikasi buat itu di mana gitu kita kan biar ada pencerahan ke depan gitu. Jadi trik-trik jadi mandor biar sukses itu kiat-kiatnya itu ya gimana gitu. Kalau jadi mandor sukses ya sampean sudah ilmunya sih sudah ada gitu kan. Yaitu ilmu tekniknya itu sampean udah punya ya kan. Ya. Lu kan pernah belajar di PDC kan ya? PDC ya. Nah itu yang pertama ilmu teknik terutama ya. Karena ngawasin tukang ya. Jadi harus bisa ngarahin tukang. Yang kedua kalau jadi mandor ya harus bisa menghitung volume yang tepat gitu. Kalau enggak borongnya rugi ya. Borongnya rugi gitu. Sama ini Mas bisa baca gambar. Iya. Tapi itu juga kayak gitu belum ini Mas, belum tentu sukses. Kenapa? Ya. Kita pinter, tekniknya, punya anak buah, bisa baca gambar. Ternyata pas ngerjain dikibulin. Nah, itu resiko. Artinya untuk belajar itu Mas, hukum kontra. Ya gitu. itu yang nggak bisa ini. Sering nggak di apa? Sering Pak, istilahnya kalau kita kerja nggak dapat apa-apa istilahnya nggak Iya. sering. Banyak itu kontraktor yang nakal banyak. Sebenarnya kontraktor manajemen dari sana itu bagus, karena oknum di bawah-bawahnya ini mulai dari koordinator pelaksana ya di situ dia pada main di situ. Iya. Emang ini kalau ngesup-ngesup gitu ada suratnya resmi gitu? Nggak ada ya? Kan ya paling kita SPK ya. SPK ke nama kesampean? Iya, ada SPK terus kan kita termasuknya kan kontraknya kontrak bodong istilahnya cuman berdasarkan kepercayaan gitu kan. Seandainya kontrak ngerjain listrik volume sekian dengan speknya gini gitu kan. Nah terus langsung datang perintah kerja ya kita kerja gitu. Jadi kita nggak Perintah kerjanya berupa apa? ya selebaran aja, tapi kita nggak mau Surat karena yang diperintah kan pelaksananya. Berarti bukan Pelaksana sampean kan? iya. Oh bukan sampean kan? Iya, Oh, pelaksananya. iya. Itu Nah, masalahnya itu. gitu. Jadi sampean nuntut apa sampean nggak punya surat kepada yang terhormat saudara Kuatno Iya. gitu kan, atau CP apa gitu ya? Iya. Terus tolong saudara untuk mengerjakan spek pekerjaan ini dengan spek sekian, volume sekian, dengan harga sekian, nggak ada kan Iya, ya? nggak ada. Sampean kan dari pelaksana itu cuma baik mulut. Iya, karena kan baik lisan lah ya, baik lisan. Karena kita kan dari sisi pelaksana nih, mereka kan nyari orang yang bisa ngerjain itu kan, Iya. istilahnya mana yang lebih bisa bayar murah istilahnya kan gitu. Dari sisi kita kan yang penting kita jalan kerja, nah gitu. Karena kan banyakan orang nganggur sekarang juga mau aja ya. Iya itu, yang penting jalan kerja, urusan nanti ya banyak yang kejadian itu ya dibayar tuh.
Nah, hal yang biasa kalau di ngesuk-ngesuk di Asik, di PT gitu. Santai dulu Mas, santai. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi Mas. Tadi ada pertanyaan satu ya, masa depan mandor ya. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 gitu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, mandor itu boleh menjadi pemborong, artinya seperti perusahaan pribadi gitu. Nah, pribadi. Tapi juga harus ada izinnya juga gitu Ya, kan. ada syuk ya. Iya, apa ya, surat izin perorangan. Pokoknya sebagai apa, pengusaha perorangan, nggak harus membuat PT. Iya, harus. Nggak harus buat PT, tapi kita coba ke ini ya, daftar ke apa itu, ke sistem yang SPSS itu gitu. Gitu kalau menurut. Tapi kalau sampai nanti pengen bikin usaha gitu, usaha perorangan kayak usaha yang ada PT-nya, ya harus kalau PT-nya harus ada sertifikat badan usaha gitu. Oh. Sertifikat badan usaha pernah ini belum? Pernah lihat atau pernah dengar belum? Ngurusnya kemana? Belum pernah kalau itu. Ngurusnya ke asosiasi Mas. Asosiasi perusahaan. Oh. Asosiasi perusahaan. Jadi sampean gabung ke asosiasi apa, mega pensi atau apa gitu Iya, kan ya. iya. Ngurusnya ke situ atau apa. Nanti saya lupa, saya asosiasi punya teman saya tuh banyak tuh. Nah, daftar ke sana, dibuat SBU, baru nanti dibuat CUJK. Setelah dapat SBU dibawa ke apa? Ke kabupaten, yang perizinan kabupaten, melalui dibuatkan sertifikat izin usaha gitu ya. Itu udah ada landasan kalau itu ya. Ada kayak gitu sistemnya. Tapi kalau usaha dulu kan dimulai dari buat NPWP, Iya. buat itu ya. notaris, Iya. kayak gitu-gitu. Terus baru SBU, baru CUJK gitu. Tapi sekarang enaknya adalah melalui online, daftarnya itu gitu. Oh. Tapi perizinan online ini juga kalau yang asing ke Kementerian PUPR ya, kalau kan asing itu Kementerian PUPR izinnya. Tapi kalau yang kayak sampai-sampai gini, ya online juga, melalui online, tapi nantinya itunya adalah ke kabupaten sebenarnya gitu. Oh. Yang punya cita-cita pengen jadi pengusaha kontraktor gitu. Ya kalau maju ya pengennya targetnya nyampe ke sana. Kayaknya harus ini. Pak. Katanya cita-cita harus setinggi langit. Iya, kayaknya ya harusnya ya. Iya. Soalnya apa? Cita-cita kita itu dari pengusaha bukan hanya untuk cari uang ya. Ya. Ngasih kerjaan temen-temen gitu ya. Ya, kita kan suatu kepuasan nih kita bisa memperkerjakan orang-orang yang nganggur, istilahnya pengen nyari kerja di Jakarta. Iya, Di kampung kan banyak orang nganggur juga, kasihan banyak Iya. pengangguran. Tapi kalau yang pengangguran di kampung dari tani berarti ya? Iya, Atau dari Gojek atau apa? tani Berarti rata. sampean harus bimbing tuh. Iya. Pelan-pelan Iya. dibimbing, jadi connect dulu ya. Kalau perlu nanti kalau memang sudah jadi anak buah yang apa, yang setia, rajin, attitude-nya bagus, sampean training kan gitu. Iya. Kamu dulu kan pernah training di VDC kan? Iya, pernah. VDC, Pokoknya ya kita sedikit banyak udah ada bekal dari situ. Dari TOT itu udah juga ada TOT bekal di juga. Suratmo dulu sama kita ya. Iya, Iya. ada bekal. Kalau lembaga pelatihan yang bagus bidang konstruksi itu ya, saat ini memang masih sedikit ya. VDC bagus ya, pernah sana ya. VDC, ya. Kalau las itu Mas ada kayak las itu Kampu Mas, Surabaya Mas. Kampung. Oh Iya. ya, Kelas Surabaya. Itu didirikan oleh teman-teman yang mantan dari PAL. Oh. Diriin ini Kampu dan disalurkan di sana Mas. Di Kampu itu. Iya. Disalurkan ke Jepang. Pelatihannya apa ya? 6 minggu. Seminggu teori, 5 minggu praktek. Nah, gitu. Oh. Itu pelatihannya bagus begitu tuh. Lebih banyak praktek daripada teori. Jadi Ya. keluar dari lembaga itu Udah mampu hebat mandiri. gitu. Termasuk yang VDC kan Ya. juga lumayan. Iya. Kalau lembaga pelatihan kita yang untuk operator yang ada, yang menurut saya yang bagus ya Suratmo itu. Iya. Punyanya PU yang di Suratmo itu. Iya, lengkap di situ.
Itu lengkap, alatnya lengkap, ada apa itu tempat prakteknya juga lengkap. Kalau itu punya negara. Ada juga yang punya UT. Jadi masih kurang sih Mas lembaga-lembaga pelatihan yang hebat di bidang konstruksi gitu. Sebenarnya masih kurang lah. Iya. Ya, LPK juga masih kurang ya sebenarnya. iya, lembaga pelatihan, kursus LPK atau BLK yang di kabupaten kota itu sekarang juga yang jurusan tertentu jurusan itu udah kayaknya kembang kempis gitu. Iya. Seharusnya kalau ada di LPK itu paling enggak itu ya listrik, plumbing itu mereka emang awam. Kalau sipil setidaknya mereka udah sering ketemu, sering lihat kalau yang agak Iya, ya. bener ya. Kalau Iya. listrik atau plumbing itu orang baru juga nggak begitu ini ya, maksud seneng lah dia lah. Iya. Kalau orang diterjunkan menjadi tukang mandor atau tukang batu gitu kan, Iya. nggak mau lah. Iya. Katanya gitu ya. Makanya setidaknya kan plumbing, listrik itu dari kampung kalau orang datang ke kota ada asing, menantang istilahnya gitu, Iya, ada iya. tantangannya gitu. Tapi kalau ketemu sipil lagi mereka emang ini kalau yang pengen maju dia nggak mau, kurang menantang istilahnya. Iya. Mas, nunggu Mas. Oke Pak. Apa meneh informasi apa meneh yang kira-kira kalau sertifikasi sekarang apa? Ini ya masih masa transisi sekarang. LPJK akhir tahun 2020 Udah nggak bisa ya? sudah enggak, Bukan berarti. sudah menjadi LPJK yang baru. Tugas sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP gitu, yang harus dilisensi oleh BNSP, tetapi sebelumnya adalah direkomendasi oleh Menteri PU. Nah saat ini dengan LPJK, dengan BNSP aja udah nggak apa-apa lah dengan LPJK. Terus kalau yang udah ada dari LPJK berarti harus ada pembaruan lagi berarti? Iya. Enggak. Ya, sama dengan memperpanjang Ya, gitu. berpanjang tapi Iya. logonya gini, beda. Iya, pembaruan. Kan gini sistemnya. Sertifikasi itu kan nggak harus dengan pelatihan. Iya. Siapa aja yang kompeten, yang merasa kompeten diuji oleh asesor, Iya. ditunjukkan bukti-buktinya kalau kompeten ya Iya. Berhak menerima. berhak menerima sertifikat kan. Kalau nggak kompeten ya latihan Iya. dulu. Iya. Gitu. Kirim dulu kalau lembaga pelatihan baru disertifikat. Iya. Kalau yang sudah pengalaman, sudah merasa mampu ya udah. Iya. Gitu. Mungkin gitu aja ya. Ya, gitu Obrolan aja, Pak. pagi-pagi ini sampai Udah. juga mau kerja. Iya. Udah kan Pak, terima kasih. Dulu lah. Iya, Pak. Salam dulu. Ya. Salam jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Iya. Hak paten jangan ditiru. SDM kompeten, Indonesia Maju. maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.